Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Diwangkara, 4131912087, Fakultas Teknik Mesin Reguler 2. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar kedua saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, bahasa gaul. Pasti kalian semua tidak asing ya dengan kata-kata bahasa gaul yang biasa kalian temui sehari-hari. Seperti santuy, mager, kemudian ada apa lagi ya, eh, sebat, nah, dan sebagainya. Nah, bahasa-bahasa gaul ini seringkali kita temuin banyak di tongkrongan, di pergaulan, dan mungkin bisa jadi di tempat kerja. Nah, sebenarnya apa sih bahasa gaul itu? Menurut Mulyana, bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, di situ dijelaskan bahwa bahasa gaul biasa digunakan pada orang-orang dari subkultur tertentu. Maksudnya, mungkin bisa jadi bahasa gaul di suatu tempat itu belum tentu familiar apabila digunakan di suatu tempat tertentu. Kemudian, bagaimana sih eksistensi bahasa gaul ini di kalangan anak muda? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak muda di Indonesia jarang sekali memakai bahasa Indonesia yang baku. Namun, seringan malah menggunakan bahasa yang sudah dibumbui dengan bahasa mereka sendiri atau biasa disebut dengan bahasa gaul. Nah, penggunaan bahasa gaul ini pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Nah, setelah membaca beberapa artikel dan beberapa jurnal, bisa dikatakan bahwa penyebab dari merebaknya bahasa gaul di kalangan remaja adalah yang pertama adalah globalisasi, di mana arus globalisasi ini masuk ke pikiran anak muda itu dengan sangat cepat, yang membuat mereka akan merasa bahwa bahasa Indonesia mungkin kurang up to date, atau ketika dia tidak mengikuti bahasa yang sedang viral, dianggap kurang keren. Nah, maka bisa dikatakan bahwa anak muda di Indonesia mungkin merasakan yang hal yang kurang percaya diri ketika menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian penyebab kedua adalah kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa ketika kita sedang nongkrong, beberapa anak yang menggunakan bahasa Indonesia baku biasanya akan dikatakan, ah kamu terlalu kaku, gini, mungkin seperti itu. Nah, dari hal tersebut, mereka mungkin merasa kurang percaya diri, makanya lebih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Kemudian, apa solusi dari penyebab yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah menanamkan kecintaan dalam diri terhadap bangsa Indonesia, terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian uh, kemudian semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke sana, sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari bahasa itu sendiri? Nah, menurut KBBI, fungsi bahasa itu merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbiter, yang artinya dapat digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian, apa apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di kalangan anak muda? Nah, sebenarnya faktor terbesar adalah internet dan situs sosial media yang akan berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya atau pendukung lainnya ada 3, yaitu lingkungan. Sebagaimana telah saya singgung di awal slide tadi, bahwa perkembangan bahasa gaul itu bermula dari lingkungan atau tongkrongan. Ketika kita sedang bergaul dengan teman-teman kita, maka mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga obrolan menjadi lebih nyambung. Kemudian ada peran media.
Peran media dapat kita temui di dalam sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, mungkin YouTube. Nah, biasanya orang-orang influencer di dalam Instagram mereka menggunakan bahasa gaul itu yang bertujuan agar mungkin dapat lebih akrab dengan followersnya, sehingga bahasa gaul yang digunakan kemudian dilihat oleh followersnya, di mereka berpikir bahwa bahasa gaul itu keren, maka mereka akan mencoba menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasinya sehari-hari. Kemudian ada peran keluarga. Sebagaimana kita ketahui juga, keluarga sebagai sistem kontrol akan mencoba mengontrol anak yang mungkin agar menggunakan bahasa yang baik. Apabila dalam suatu keluarga mereka sudah menggunakan bahasa yang kurang baik atau mungkin bahasa gaul sudah terlalu dijadikan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, maka untuk menanamkan cinta akan bahasa Indonesia itu akan susah. Nah, dengan demikian, fungsi keluarga sebagai fungsi kontrol harus dijalankan dengan baik agar penggunaan bahasa Indonesia tidak luntur atau tidak dilupakan. Kemudian ada pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, setelah kita ketahui beberapa efek yang akan berdampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, itu adalah bahasa gaul dapat menjadi disrupsi dari bahasa Indonesia terkait aktivitas berbahasa yang kaitannya sangat erat dengan budaya sebuah generasi. Nah, bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa nasional. Biasanya kita bertutur kata pun akan di parameter sopan itu terlihat dari bahasa itu sendiri. Nah, makanya ketika bahasa gaul hadir, maka akan dapat menjadi disrupsi dari bahasa Indonesia. Kemudian menurunnya derajat bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa apabila kita sedang nongkrong menggunakan bahasa Indonesia yang baku, maka kita akan mungkin dianggap sebagai orang yang terlalu kaku. Nah, dari kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan turunnya minat seseorang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hadirnya bahasa gaul mungkin dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia karena kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas komunikasi sehari-hari. Kemudian pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dalam konteks hal ini, bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan penggunanya agar tidak tergeser dari bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang harus dijaga agar pada saatnya warisan tersebut dapat diwariskan kembali kepada penerus yang baru. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa warisan yang kelak akan digunakan oleh anak cucu kita. Maka sudah seharusnya bahasa tersebut menjadi bahasa yang pure tanpa tercampur dari pengaruh bahasa yang lain. Kemudian, apa sih dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda? Nah, penggunaan bahasa gaul yang sudah melekat akan memberikan efek dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan bahasa gaul itu sebagai bahasa aktivitas kita sehari-hari, itu akan sangat melekat dengan kita. Nah, maka dari kegiatan yang sudah berulang-ulang tersebut, maka akan memberikan dampak. Sebagaimana kita ketahui, biasanya dampak itu terdapat ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari penggunaan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih semakin kreatif. Nah, namun hal ini juga harus digunakan pada situasi dan media komunikasi yang tepat. Kemudian, dampak negatifnya adalah mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan mengganggu pembaca dan pendengar. Nah, bahasa gaul itu kan biasanya akan familiar pada suatu tempat tertentu. Ketika digunakan di tempat lain, maka bahasa itu belum tentu familiar. Nah, ini akan sangat mengganggu. Kemudian akan mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bagaimana sih kita harus mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Nah, sikap kita seharusnya kita dapat memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Kemudian kita harus menanamkan sikap cinta terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan cara lain, kita dapat mengadakan lomba puisi, menulis esai, kemudian dapat juga membaca
karya-karya sastra lama yang sangat kandungan nilai bahasa Indonesia sangat rendah. Kemudian inisiatif dan kemauan dari kita sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Nah, data-data sebelumnya saya ambil dari referensi berikut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video.